Assalamualaikum sob, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang parabola mini dan hujan. Apa hubungannya? Yuk kita simak videonya. Selamat datang di Satelit Parabola Depok. Quality matter for us. Halo sobat semua, apa kabar? Maaf nih, baru bisa update video lagi karena orderan dari Trans Nusa HD ini benar-benar menggila. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan tentang parabola mini dan hujan. Apa sih hubungannya? Sebenarnya sih udah pernah saya bahas di tutorial Ninmedia. Jadi kalau pelanggan Ninmedia itu sudah pasti tahu, karena di zaman dulu itu parabola gratis yang parabola mini adanya hanya Ninmedia. Jadi saat zaman Ninmedia sudah saya jelaskan hubungan antara parabola mini dan hujan. Jadi banyak gosip-gosipnya parabola mini saat hujan itu kan hilang sinyal. Jadi ada yang kasih gosip dikasih aja di payung di atasnya, ada juga yang suruh kasih botol aqua, ada juga yang parabolanya suruh taruh dalam ruangan biar nggak kena hujan gitu. Sebenarnya saya ingin memberikan ilustrasi dari itu semua, jadi saya praktik langsung di saat hujan saya payungin, atau parabolanya saya taruh dalam ruangan gitu. Kalau atasnya itu masih fiber, dia masih bisa tembus ke satelit, tapi kalau atasnya seng itu udah nggak bisa, apalagi atasnya genteng ya. Tapi karena keterbatasan waktu dan saya membuat video ini juga ini dadakan, jadi kalau dilihat jam ini sudah sekitar tengah malam ya, padahal nggak ada jamnya. Jadi kenapa parabola mini itu bisa hilang sinyal saat hujan? Mungkin teman-teman bisa praktek di rumah, taruh aja selembar daun pisang di atas parabolanya atau deketin ke LNB-nya, dialangin sedikit aja. Itu sudah membuat sinyal parabolanya hilang. Jadi hal sepele, daun pisang kan tipis, dialangin dikit, itu sudah bikin no signal atau hilang sinyal di parabolanya. Jadi gambarnya pun hilang dari TV ya, jadi nggak ada siarannya. Terus apa penyebab dari hujan bisa bikin parabola mini hilang sinyal? Oke, di sini mulai saya sebutkan satu persatu dari mulai jenis Q-band, C-band, dan S-band. Saya ulang lagi video yang dulu pernah saya bahas pada saat zaman Ninmedia. Karena saking banyaknya teman-teman yang bertanya di YouTube, di Facebook, dan di WA, kenapa hilang sinyal saat hujan atau mendung. Mungkin mereka dulunya adalah migrasi dari Nextmedia. Kalau Nextmedia kan itu hujan aman-aman aja, karena kan memang menggunakan antena UHF digital biasa. Tapi kalau di parabola mini ini jenisnya adalah Q-band. Jadi satelitnya Q-band, teknologinya Q-band. Q-band ini berfrekuensinya tinggi. Keuntungannya adalah bisa menggunakan parabola mini, jadi parabola 45 cm. Bahkan saya pernah coba parabola sebesar 35 cm, itu kayak penggorengan kecil banget. Itu saja sudah bisa mendapatkan sinyal yang bagus. Dan beberapa teman yang kreatif bahkan menggunakan kipas, jadi bekas kipas rusak itu dipakai buat parabola pun bisa. Karena apa? Jadi di sini saya menganalogikan supaya teman-teman bisa paham apa yang saya gambarkan ya. Jadi Q-band itu seperti laser bentuknya, tipis, kecil, dan bisa ditangkap dengan parabola mini dan dipantulkan masuk ke LNB yang bentuknya kecil. Jadi ciri-ciri Q-band itu pertama, selain parabolanya kecil, LNB-nya juga kecil. Karena yang ditangkap adalah sinar yang tak kasat mata, seperti gelombang elektromagnetik yang menghantarkan data siaran televisi yang bisa dinikmati teman-teman di rumah. Teknologi Q-band ini adalah teknologi yang dari satelitnya memang dirancang untuk beroperasi pada frekuensi Q-band. Jadi frekuensi yang tinggi itu biasanya di atas 12 GHz atau gigahertz. Sehingga saking tipisnya itu tidak bisa menembus awan tebal yang mengandung elektromagnetik. Biasanya disebut awan Columbus kalau nggak salah tuh. Itu adalah awan yang padat. Jadi ada elektromagnetik di dalamnya, atau kadang biasanya hujannya disertai petir. Itu sinar laser dari satelitnya yang dipantulkan tidak bisa menembus awan tersebut. Kenapa di saat rumah kita cerah nih, kondisi lingkungan kita cerah, tapi sinyalnya hilang juga. Jadi selain sinyal yang kita tangkap, uplink-nya juga nggak bisa menembus. Apa sih uplink? Uplink itu head end. Jadi setiap provider itu mempunyai parabola raksasa. Ukurannya bisa dari 10 feet sampai 17 feet besarnya, atau bahkan lebih. Jadi kalau teman-teman lihat parabola yang besar sekali, itu bisa jadi adalah uplink dari provider tertentu. Jadi kalau di lokasi kita cerah, tapi tiba-tiba hilang sinyal, artinya di tempat uplink itu kalau misalkan teman-teman bingung,
anggap aja upload. Jadi tempat upload data-data siaran channelnya di satelit utama, yaitu dari parabola provider, dia upload ke satelit uplink. Di lokasi tersebut itu hujan atau awannya tebal, jadi pusatnya itu tidak bisa memberikan sinyal ke satelit, sehingga di rumah teman-teman yang kondisinya cerah itu juga tidak ada sinyal, karena dari sumbernya pun tidak bisa memberikan uplink ke satelitnya. Jadi kalau misal teman-teman hilang sinyal pada kondisi cerah, artinya di provider tersebut sedang terjadi hujan deras atau awan yang sangat gelap sekali. Oke, itu penjelasan pertama ya. Jadi lokasi kita cerah tapi kok sinyalnya hilang. Dan kita lanjut kondisi kedua. Di tempat kita hujan deras hingga menyebabkan sinyalnya hilang. Sekarang kita lanjut ke simulasi umum, yaitu simulasi yang kedua, di mana lokasi kita hujan sehingga mengakibatkan hilang sinyal di parabola kita yang di rumah. Misalkan rumah saya di Depok, di sini hilang sinyal, tapi saat saya kontak teman yang ada di Bekasi, ternyata parabola di sana, di Bekasi itu ada sinyalnya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena di posisi uplink, kalau Ninmedia itu uplinknya ada di Bintaro, Jakarta ya. Jadi di Bintaro, Jakarta ini cerah, sehingga masih normal untuk memberikan sinyal ke satelit, memberikan sinyal siaran ya. Siaran satelitnya normal, uplinknya normal, dan akhirnya bisa ditangkap oleh teman yang di Bekasi yang juga cuacanya cerah. Terus di Depok hujan deras, di tempat saya hujan deras, dan di tempat saya hilang sinyal. Artinya parabola saya yang tidak bisa mendapatkan sinyal dari satelit karena terhalang awan yang sangat tebal tersebut, awan yang mengandung elektromagnetik tersebut, sehingga mengganggu sinyal yang diterima oleh parabola saya yang ada di Depok. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sobat sudah mulai paham ya kenapa parabola mini tersebut hilang sinyal saat hujan. Untuk pembahasan ketiga, saya ingin membahas hoax atau fakta. Jadi ada yang bilang parabolanya pakai yang ukurannya besar, misalkan yang 100 cm atau yang 6 feet, yang solid, yang besar, tapi pakai LNB-nya jenis Kuben. Dan sekarang saya akan jawab hal tersebut. Jadi walaupun teman-teman beli parabola yang paling besar, itu parabola solid yang bisa dibeli yang paling besar adalah 8 feet. Untuk masyarakat umum ya, itu masih bisa didapatkan walaupun kadang harus impor. Dan LNB-nya kita menggunakan LNB Prime Focus yang harganya sangat mahal sekali. Misalkan Santek botol, itu sangat terkenal dan menjadi legenda. Teman-teman pakai disk solid tersebut yang 8 feet, yang besar banget, itu 8 feet, hampir 3 meter besarnya, dan menggunakan LNB Kuben yang paling mahal dan jenisnya Prime Focus. Hasilnya apa ketika hujan? Hasilnya tetap zonk. Kenapa bisa zonk? Padahal parabolanya sudah besar, sudah menggunakan LNB Prime Focus paling mahal, tapi kenapa tetap bisa hilang sinyal saat hujan? Jawabannya adalah, teman-teman kan tadi udah tahu, pembahasan pertama adalah parabola uplink milik operator itu besarnya bisa sampai 17 feet. Yang 17 feet aja solid itu susah menembus awan hujan, tetap gagal memberikan uplink untuk siaran satelitnya, apalagi parabola yang besarnya hanya 8 feet. Oke, semoga bisa ditangkap ya penjelasan yang barusan. Terus kita lanjut lagi. Ada yang bilang LNB-nya dikasih botol aqua, terus ada lagi yang dikasih corong. Jadi ada corong memang biasanya untuk ceben, tapi ini ditaruh di kuben katanya biar sinyalnya kuat saat hujan. Ada juga yang disuruh pasang payung di atas parabolanya supaya nggak kehujanan tuh parabolanya. Itu pun saat hujan tetap sama, akan hilang sinyal. Jadi bukan karena air yang jatuh ke parabolanya, ngeganggu parabolanya, karena sampai ada yang parabolanya disiram air lah, disemprotin pakai selang. Jadi mereka pikir itu karena gangguan air yang menyentuh ke parabola. Sebenarnya bukan itu. Jadi kita kembali lagi ke masalah utamanya adalah awan tebal yang mengandung elektromagnetik, inilah yang mengganggu sinyal parabola jenis Kuben atau parabola mini. Oke, jadi untuk fakta dan hoax, semua yang beredar rata-rata hoax. Biasanya hanya ingin mencari popularitas saja, karena setiap ada yang posting hal seperti itu, karena banyak yang nyari solusinya, akhirnya postingan mereka itu akan terus naik karena banyak yang komen di bawahnya. Tapi di Satelit Parabola Depok, di sini saya akan memberikan informasi yang mendidik, yang berilmu, yang sesuai fakta di lapangan ya, karena saya tidak ingin memberikan informasi yang isinya hoax. Jadi teman-teman nggak perlu lagi percaya kalau ada orang yang bilang parabola mini mereka bisa tahan cuaca. Itu tadi pembahasan jenis Kuben. Sekarang kita beralih ke parabola jenis
C-band, di mana parabola C-band ini digunakan oleh parabola jaring. Biasanya ada di daerah kampung atau perdesaan ya. Jadi parabola ini menggunakan teknologi C-band, di mana menggunakan frekuensi sekitar 2,4 sampai 2,5 GHz ya, kalau nggak salah ya, di sekitaran itu. Jadi frekuensinya ini sama seperti sinyal WiFi atau sinyal operator yang ada di tower-tower. Jadi di saat menangkap sinyal parabolanya itu kita membutuhkan parabola yang besar. Semakin besar itu semakin bagus sinyal yang ditangkap. Makanya untuk parabola jaring itu rata-rata lebih banyak di parabola 7 feet, karena 7 feet ini adalah ideal. Itu saat dipancarkan melalui satelit, frekuensinya itu menyebar, sehingga parabola 7 feet ini yang berjenis C-band itu tahan cuaca. Karena teman-teman yang pakai HP di saat hujan masih ada kan sinyalnya, atau menggunakan WiFi outdoor itu masih ada sinyalnya saat hujan. Karena sinyal yang mereka pancarkan tuh menyebar seperti ini. Jadi bentuknya menyebar, terus dia menyempit lagi. Dan di saat ditangkap dengan parabola itu bisa difokuskan, diambil semua sinyal-sinyal yang menyebar dan difokuskan ke LNB jenis C-band tersebut. Tapi di saat hujan gelap pun sebenarnya dia berkurang sinyal. Berkurang namun sedikit, tidak seperti Q-band. Di saat berkurang dia bisa langsung hilang. Tapi kalau parabola C-band itu hanya berkurang saja, tidak sampai hilang sinyal. Terus pasti ada yang nanya lagi, Q-band ditaruh parabola jaring yang digunakan untuk C-band, hasilnya tetap sama sob, tetap hilang. Bang. Terus sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir. Ternyata ada cara bagaimana kita bisa menonton di parabola mini tanpa gangguan hujan. Jadi ada sob, ini adalah satelit termahal di dunia dan masuk ke dalam jenis satelit premium. Di dunia ini cuma ada hitungan jari, dan di Asia, se-Asia Tenggara itu hanya dimiliki oleh satu provider. Pasti teman-teman sudah tahu di sini, yaitu provider MNC Vision. Kalau zaman dulunya itu sebutannya Indovision, Oke Vision, atau Top TV ya. Mereka memiliki satelit yang paling mahal di dunia dengan teknologi yang paling canggih dan berkelas premium. Itu hanya dimiliki oleh satu provider, beda dengan provider lain. Kalau provider lain seperti Q-band, satelit Measat atau satelit milik Malaysia, itu digunakannya rame-rame. Jadi di satelit Malaysia itu digunakan oleh TV berbayar yang namanya Astro, K-Vision, dan digunakan juga oleh Transvision. Jadi di situ aja udah ada 3 loh provider yang menempati satelit Measat. Belum lagi digunakan oleh provider data dan provider telepon atau internet. Jadi satu satelit itu bisa menampung banyak sekali provider. Tapi di satelit S-band ini hanya ditempati oleh satu, yaitu MNC Vision. Mereka menggunakan parabola mini, itu pernah saya coba juga, dari parabola 60 cm itu sinyalnya juga udah cukup lumayan ditangkap, dan saat hujan aman-aman aja sob. Kenapa sih satelit S-band ini atau parabola mini dengan teknologi S-band ini bisa tahan cuaca? Jadi penjelasannya di sini. Parabola S-band ini didesain antara penggabungan teknologi C-band dan Q-band. Satelit S-band ini memang didesain untuk tahan segala cuaca, tapi tetap bisa ditangkap oleh parabola mini. Mereka menggunakan sinyal kayaknya sih lebih mendekati operator 4G, karena untuk sinyalnya itu kisaran sekitar 2 GHz sampai 2,5 GHz kalau nggak salah. Makanya satelit S-band ini mempunyai kelemahan juga yang sangat fatal di zaman ini, karena sinyal 4G, sinyal operator, dan sinyal WiFi outdoor itu sama persis gelombangnya, sehingga mereka mudah sekali rusak sinyalnya atau gambarnya lecet-lecet atau seperti pelangi. Itu biasanya terjadi karena bentrok frekuensi WiFi. Kadang WiFi indoor pun bisa merusak sinyal dari parabola S-band tersebut. Apalagi sekarang sudah banyak banget nih sob sinyal 4G di Jakarta, khususnya di Jabodetabek itu sudah hampir merata semua 4G, sehingga yang dulunya parabola S-band atau MNC Vision aman sekarang mulai terganggu oleh gelombang dari 4G, termasuk parabola jaring C-band. Jadi kalau teman-teman tahu, parabola C-band di kota itu sebenarnya rentan sekali terkena sinyal 4G. Yang dulunya aman sekarang sudah pada mulai rusak satu-satu parabola C-band yang gambarnya lecet-lecet atau rusak atau nge-freeze. Itu disebabkan oleh 4G. Biasanya untuk masalah ringan di S-band dan C-band itu bisa menggunakan aluminium foil supaya gambarnya nggak rusak-rusak.
Tapi kalau sudah berat, jadi gangguannya berat, itu harus pindah parabola dan posisinya harus ngumpat, jangan sampai kelihatan oleh tower dari provider HP atau tower BTS atau WiFi outdoor. Dan ini wajib agar sinyalnya tidak rusak. Tapi di teknologi S-band mereka terus berinovasi karena memang ini kan satelit mahal ya, satelit premium. Jadi mereka sudah desain dari jauh-jauh hari apa yang akan terjadi. Maka mereka bisa menggunakan LNB jenis Komboku. Apa itu? Jadi teman-teman kalau sudah tahu LNB S-band itu bentuknya besar sekali ya. Bentuknya besar, bulat, itu seperti asbak yang ukuran besar jumbo. Tapi digunakan di parabola kecil, yaitu parabola mini. Biasanya 80 cm ukurannya atau 75 cm. Jadi ciri-cirinya adalah LNB-nya sangat besar sekali. Jadi mereka menggunakan jenis yang baru yaitu S-band Komboku. Dimana frekuensi S-band yang ditangkap itu mereka bisa convert ke frekuensi Q-band saat sudah di parabolanya, jadi di convert di LNB-nya sehingga tidak terganggu sinyal 4G atau Wi-Fi outdoor. Dan pasti akan ada pertanyaan dari subscriber atau pelanggan yang menanyakan apakah bisa parabola S-band itu digunakan untuk Q-band. Jadi LNB-nya gitu pakai S-band, tapi kita langganan Transvision Nusa nih yang baru, kan hujan juga hilang sinyal. Bagaimana supaya nggak hilang sinyal kalau kita pakai ya S-band aja nih yang LNB-nya S-band itu? Jadi jawabannya tetap tidak bisa karena beda alam. Anggap aja yang Q-band ini alamnya di darat, yang S-band ini alamnya di laut. Jadi nggak akan bisa karena jenis satelitnya berbeda, jenis frekuensinya berbeda. Jadi semuanya serba berbeda, udah beda alam. Jadi nggak akan bisa. Oke, semua jenis teknologi. Sebenarnya masih ada satu lagi sih, yaitu teknologi satelit yang digunakan oleh militer. Tapi kita tidak akan sampai sejauh itu pembahasannya karena ini sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan sobat yang menonton video ini sudah bisa mengerti kenapa parabola mini tersebut bisa hilang sinyal saat hujan. Dan di sini saya hanyalah teknisi biasa saja atau tukang, biasanya tukang parabola. Jadi kita nggak bisa mengubah teknologi satelit karena pertama itu teknologi bukan milik kita, dan yang kedua memang sudah desainnya mereka itu tidak tahan cuaca. Ibarat mobil darat disuruh jadi mobil amfibi gitu, itu nggak akan bisa. Jadi kesimpulan saya adalah Q-band itu takdirnya memang tidak tahan cuaca. Dan kita di sini hanyalah seperti counter HP. Jadi seluruh provider masuk nih ke saya nih. Jadi tugas saya hanya mempromosikan setiap provider tersebut, dan untuk semua kebijakan, semua kelebihan dan semua kekurangan dari masing-masing provider tersebut itu di luar kuasa saya karena keahlian saya hanyalah memasang parabolanya saja. Jadi kalau teman-teman mau komplain masalah cuaca tersebut, silahkan komplain langsung ke providernya. Mungkin mereka bisa membuat satelit termahal seperti MNC Vision ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa kembali di video-video bermanfaat lainnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan jangan lupa like-nya kalau video ini menambah wawasan sobat semua. Wassalamualaikum, salam satelit Parabola Depok. Terima kasih yang telah menonton video kami. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel satelit Parabola Depok tetap eksis di YouTube. Terima kasih.